Halo, bertemu lagi pada video pembelajaran dengan bab hidrokarbon dan menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekasan atom karbon dan golongan senyawanya. Menentukan isomer. Tujuannya, melalui model problem-based learning, siswa mampu menjelaskan keisomeran senyawa hidrokarbon dengan aktif dan berani. Materi isomer. Jika kita melihat lagi ke pembelajaran kita yang kemarin, jika kita diberikan perintah menggambar struktur dari senyawa pentana, maka didapatkan 3 struktur. Struktur pertama adalah senyawa dengan 5 atom karbon yang tidak bercabang. Sementara yang kedua adalah senyawa hidrokarbon dengan jumlah atom C-nya 4 dan 1 cabang. Untuk yang ketiga, dengan 3 atom karbon yang cabangnya adalah 2. Seperti kita bisa lihat di sini ya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah istilah bagi senyawa dengan struktur yang berbeda tetapi rumus molekulnya sama? Seperti gambar di samping, sama-sama C5H12, tapi yang ini kok lurus, nggak ada cabangnya, yang ini cabangnya 1, yang ini cabangnya 2. Istilah bagi mereka itu dinamakan yang dalam bahasa Yunani iso artinya sama dan meros artinya bagian. Dapat diartikan sebagai senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Keisomeran dibagi 2, yaitu struktur dan ruang. Untuk isomer ruang ada 1 yang kita bahas kali ini, yaitu geometri. Untuk struktur ada kerangka, ada posisi, dan 1 lagi Miss tambahkan ya, namanya gugus fungsi. Untuk posisi biasanya dimiliki oleh alkena dan alkuna, karena alkena ada rangkap 2-nya, sementara alkuna ada rangkap 3-nya. Sekarang dari isomer struktur. Pengertiannya adalah keisomeran yang terjadi akibat perbedaan susunan ikatan-ikatan antara atom-atom ataupun gugus fungsi dalam suatu molekul. Maksudnya susunan ikatan gimana sih? Maksudnya ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Seperti yang tadi ya, yang contoh pentana. Atau yang jenuh dengan tidak jenuh. Atau yang alkuna dengan alkadiena. Contohnya seperti itu. Itu maksudnya gugus fungsi. Yang satu una atau alkuna, yang satu diena atau rangkap 2-nya ada 2. Itu maksudnya gugus fungsi. Sekarang kalau kita disuruh menentukan isomer rangka dari C6H14 atau soalnya familiar seperti ini, buatlah sebanyak-banyaknya struktur dari C6H14. Maka yang pertama kita buat adalah yang C-nya lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemarin kita sepakat kalau yang lurus normal heksana ya, atau N heksana. Terus untuk membuat rumus struktur yang kedua bagaimana? Kalau yang ini C-nya ada 6, maka sekarang kita kurangi 1 atom C-nya, dan atom C yang kita kurangin tadi kita jadikan sebagai cabang. Jadi begini, rantai utamanya ada 5, cabangnya ada 1. Dan ingat, kalau cabang dimulai dari nomor 2. Kenapa kemarin nomor 1 nggak bisa? Karena kalau di nomor 1 cabangnya, ya nanti mah bukan cabang, jadinya emang rantai utama, karena kan terhubung terus. Ingat ya. Terus ini kan di nomor 3. Gimana caranya untuk dapat struktur yang lain? Dengan cara cabangnya kita pindahin. Sekarang gimana kalau cabangnya nomor 3? Nah, ini namanya. Cabangnya di nomor 3. Namanya adalah 2-metil pentana. Miss, kalau ibaratnya ini saya pindahin ke nomor 4 gimana? Ingat lagi. Penomoran alkana kan dimulai dari yang paling dekat cabang. Kalau nanti cabangnya kita pindah ke sini, nanti penomorannya malah mulainya dari kanan. Jadi nanti cabangnya di nomor 2 dong. Ya sama aja kayak ini. Sehingga 4-metil pentana tidak ada ya. Oke, dari sini kita dapat 1, 2, 3. Yang ini tidak bercabang, kalau yang ini cabangnya ada 1. Nah sekarang
Ada kemungkinan lain nggak? Oh, ternyata di mana kita kurangi lagi aja satu atom C-nya. Sehingga sekarang rantai utamanya ada 4 dan cabangnya itu ada 2. Kemungkinannya adalah metilnya yang 2 biji atau cabangnya namanya etil. Tapi yang pasti C-nya ada 2 biji. Oke? Contoh nih, kalau di sini, nih rantai utamanya ada 4, sementara yang 2 jadi cabang. Satu metil, satu lagi metil. Nah, ini kan posisi metilnya di C nomor 2. Sekarang gimana kalau salah satunya kita ubah? Jadi deh begini. Ini rantai utamanya 4, sekarang cabangnya ada di nomor 2 dan ada di nomor 3. Jadi namanya kalau yang ini 2,2, kalau yang ini 2,3. Oke, dari situ kita sudah dapat 5 gambar. Miss, bisa dicoba lagi nggak? Dicoba saja. Selama namanya beda-beda, dan kamu sudah yakin kamu memberi nama sesuai aturan, maka artinya isomernya masih didapatkan. Tapi kebetulan untuk rumus C6H14 ini, kalau kita utak-atik udah mentok nih, cuman segini doang. Maka bisa kita katakan alkana dengan rumus molekul C6H14 itu hanya punya 5 kemungkinan isomer. Kemudian apa dong isomer kerangka? Isomer kerangka itu adalah senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama-sama C6H14 ya. Dan gugus fungsinya sama, yaitu sama-sama alkana gitu ya. Tapi kerangkanya beda, yang satu lurus, yang satu lagi bisa bercabang. Bisa cabangnya 1, bisa cabangnya 2. Itu namanya isomer kerangka. Sekarang kalau kita disuruh membuat sebanyak-banyaknya struktur alifatik dari C4H8, maka yang pertama kita buat adalah C-nya 4. Jangan lupa karena ini alkena, maka kita akan punya rangkap 2. Dan penamaan alkena dimulai dari yang paling dekat rangkap. Jadi dari sini kita kasih namanya adalah 1-butena. Miss, gimana kalau saya mau buat C-nya ada 3 aja, tapi yang 1 jadi cabang? Bisa nggak? Bisa, nih seperti ini. Ya kan? Dan dicek, rangkap 2-nya tetap di C yang nomor 1. Cuman sekarang namanya jadi, karena ada cabang, di C nomor 2, namanya 2-metil. C-nya 3 ya, rantai induknya. 1 propena karena rangkapnya di C nomor 1. Nah, ini yang kita sebut tadi hampir mirip nih isomer kerangka. Dimana, lihat nih, rangkapnya sama-sama di C nomor 1. Tapi kerangkanya beda, yang satu lurus, nggak ada cabang, yang satu ada cabang. Gitu ya. Terus balik lagi. Miss, ini kan C-nya ada 4. Ini rangkapnya di C nomor 1. Kalau saya pindahin gimana? Bisa nggak? Seperti ini. Jadi sekarang ini C-nya rangkapnya ada di C nomor 2. Namanya 2-butena. Oke? Yang 1-butena dan 2-butena inilah yang akan kita sebut sebagai isomer posisi. Kemudian isomer posisi itu jadinya apa dong? Isomer posisi adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama. Jadi sama-sama C4H8, terus sama-sama alkena, contohnya di soal ini ya, sama-sama alkena, tapi posisi rangkapnya itu beda. Yang pertama di nomor 1 rangkapnya, yang satu di nomor 2. Kemudian kalau kita disuruh menggambarkan senyawa alifatik dari C5H8, nah 2 diantaranya kita akan dapat ini. Yang satu pentuna dan yang satu, ini salah. Yang satu namanya 1,2 pentadiena. Kenapa penta, Miss? Karena C-nya ada 5. Kenapa 1,2, Miss? Karena rangkapnya di C nomor 1 dan di C nomor 2. Jadi di sini karena rangkapnya ada 2 biji, jadi ditulis D. Jadi 1,2 pentadiena. Tapi kalau kita cek, mereka sama loh. C-nya 5, hanya 8. Walaupun yang satu adalah alkuna, dan yang satu adalah alkadiena. Nah,
Kondisi ini yang kita namakan sebagai isomer gugus fungsi. Oke? Jadi pengertiannya apa dong? Berarti keisomeran gugus fungsi terdapat pada senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama, tapi gugus fungsinya itu beda. Contohnya ada alkuna sama alkadiena. Contoh yang lain ada alkena dan sikloalkana. Oke, demikian video asinkronus pada kali ini. Pelajaran